Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial membuat media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash. Dan yang terakhir kita sudah membuat yang namanya submenu dari materi, yaitu tombol untuk menuju materi. Lalu kemudian kita juga sudah membuat layout dan mengisi tentang kemudian KD dan quiz. Dan kali ini kita akan mengisi materi, membuat konten materi, dan kita akan mulai dengan membuat label dulu di frame yang memuat label-label. Di sini akan saya beri label untuk materi 1 yang kemarin itu adalah M1, dan kedua yaitu kita buat keyframe, kemudian kita isi dengan M2, dan yang ketiga keyframe lagi kita isi dengan M3. Dan yang terakhir di frame 10 ini kita kasih keyframe lagi dan kita isi dengan labelnya yaitu M4. Oke, kemudian kita di bagian ini, teks yang memuat media pembelajaran interaktif mengenal komputer, kita akan buat frame-nya sampai 10 dan menjangkau di setiap materi. Lalu kemudian untuk yang di tombol close dan juga tombol untuk on off dari sound, kita beri juga frame sampai 10. Oke, kemudian yang terakhir ini untuk yang background ini akan kita kopas, kita copy, kemudian kita paste frame di sini. Oke, kita tarik sampai frame 10. Lalu kemudian karena tadi saya lihat materinya agak banyak, maka kita beri F5 di sini, kita tambahi frame di frame untuk M1, misalkan 3 frame. Ini untuk 3 frame, 3 frame dan tambah 3 frame. Oke. Kemudian yang di sini juga kita tambahi menjadi sampai frame berapa ini? Ini 18 kira-kira ya. Kemudian ini juga. Lalu kemudian untuk background juga kita tambahi. Sampai sini untuk frame-nya. Kemudian kita akan mengcopy dari ini, tombolnya ini. Kita buat frame baru, layer baru maksudnya. Lalu kemudian kita berikan keyframe di sini, lalu kita paste in place di sini. Lalu di sini akan saya ubah menjadi ke materi. Oke, kemudian kita akan membuat dari layout dari materinya, kita akan samakan dengan yang ini. Ini akan kita kopas, kemudian kita isi di sini, lalu kemudian kita paste in place. Kita buat layer baru ya. Oke. Kemudian ini akan saya ganti teksnya menjadi komputer. Oke, jadi ini untuk materi tentang komputer. Oke, dan nanti akan kita bikin untuk keyframe baru untuk materi lain. Nah, yang pertama kita selanjutnya akan membuat tombol untuk kembali dan lanjut materi. Lalu kemudian kita import yang namanya gambar untuk tombol tersebut. Oke, menunggu sebentar. Nah, di sini akan kita pilih tombol yang sesuai dengan tombol kembali dan lanjut. Kita klik di sini, lalu kita open. Di sini ada dua tombol, nantinya akan saya buat untuk kembali dan lanjut. Nah, yang pertama ini akan kita convert ke simbol movie clip. Ini juga simbol movie clip juga. Lalu yang ini akan saya convert menjadi button. Oke, lalu ini juga convert menjadi button. Nah, ini untuk lanjut, ini untuk kembali. Kita beri efek seperti tombol-tombol pada pertemuan yang sebelumnya. Kita beri yang namanya efek untuk ini agak ditutup. Kemudian ini diberi glow. Kalau misalkan di hover, kita kasih warna putih dengan
strength-nya 1000, kemudian ini misalkan 10. Oke. Lalu kemudian untuk down ini kita beri colornya misalkan kuning. Oke. Kemudian untuk tombol kembali juga kita beri untuk hover, yaitu ini untuk tombol glow dengan colorsnya putih. Kemudian strength-nya 1000 dan blur-nya 10. Oke, kemudian untuk down juga. Untuk down kita ubah warna menjadi kuning. Lalu jangan lupa untuk dikasih keterangan ini untuk lanjut dan kembali, maka ini akan kembali. Oke, kita atur ukuran teksnya. Jadi disesuaikan aja dengan tombol karena nanti ukuran tombol akan saya kecilkan. Oke, segini cukup ya. Oke, kemudian kita kopas aja ini tombol ini teksnya, kemudian ini untuk kembali, ini untuk lanjut. Nah, ini untuk lanjut. Oke. Nah, kemudian kita turunkan ke sini. Nah, ini untuk navigasi lanjut atau kembali. Lanjut atau ya kembali. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita buat materinya. Kita masukkan materinya di sini. Untuk sementara ini saya hapus. Oke, hapus di sini, remove frame. Lalu kemudian kita isi keyframe di sini. Dan materinya sudah saya siapkan, yaitu saya tempatkan di catatan ini. Dan di sini akan saya kopas di sini, karena ini materinya ya. Oke, misalkan di sini. Oke, ini untuk pengertian dari komputer, misalkan seperti itu. Untuk paragrafnya misalkan kita buat segini, kemudian untuk ukurannya agak diperkecil. Lalu kalau misalkan ada yang perlu di enter, saya kira tidak ada, cukup segini aja. Lalu kemudian kita import gambar komputer. Oke, ini. Lalu kita geser ke sini. Kemudian kita kecilkan. Oke, mungkin segini aja, atau teksnya ini akan saya sisipkan di sini atau perkecil. Nah, nanti ketika ini diklik maka dia akan lanjut dan kembali. Oke, kita beri juga perintah untuk tombol ini. Itu ketika diklik maka dia akan menuju ke frame selanjutnya. Jadi menggunakan perintah next frame. Lalu untuk yang tombol kembali ini akan menuju frame sebelumnya. Yaitu perintahnya prev frame. Kalau tadi next, yang ini untuk prev, yaitu preview. Kemudian kita akan untuk tombol ini ya, tombol ini nanti akan kita bikin keyframe di sini ya, di keyframe. Lalu kemudian yang kembali ini kita hapus karena materinya tidak sampai ke yang kembali ini. Jadi tidak ada materi yang sebelumnya. Ini untuk materi yang pertama. Oke. Lalu kemudian untuk yang ini mungkin cukup segini. Lalu kita beri namanya keyframe di sini. Oke, kemudian kita beri keyframe juga untuk yang ini ya. Ini kita akan beri keyframe. Oke, lalu kita ganti menjadi komponen input. Oke, komponen input ini untuk komputer. Jadi karena ini hanya memuat satu teks saja, jadi kita hapus juga untuk tombol lanjut.
Lalu kemudian ini yang materi ini akan saya beri perintah ini ke materi, ke label materi. Coba kalau misalkan kita cek ini apakah sudah betul label materi. Oke, sudah. Jadi ini setiap tombol klik ini, tombol ini diklik, maka dia akan menuju ke submenu dari materi tadi. Lalu untuk selanjutnya akan kita ubah ini gambarnya, karena nanti untuk komponen input itu ada berapa macam. Kita geser aja ke bawah. Kita hapus untuk gambar ini, lalu kita beri sub menu di sini. Oke, misalkan kita ketikkan gini aja untuk jaga-jaga agar teksnya tidak hilang. Untuk yang komponen input itu adalah keyboard. Kita klik dulu di sini, kita kopas dengan, nah kita beri ini keyboard, lalu kita misalkan ukurannya diperbesar. Oke, misalkan segini, lalu kita bold. Nah, contohnya gini, keyboard. Nah, untuk keyboard nanti kita import gambarnya. Itu gambar untuk keyboard. Kita cari, oh ini. Udah ketemu. Oke, lalu kita geser ke sini. Oke, ini untuk keyboard. Lalu kemudian kita kasih keyframe lagi, lalu ini akan kita hapus karena kita akan ganti dengan gambar yang baru. Kemudian kita ini mouse. Yang ini kita ganti mouse. Oh ya, tadi keyboard materinya belum diganti ya. Jadi keyboard merupakan komponen yang seperti ini. Kita kopas. Oke. Kita kembali lagi ke mouse. Mouse-nya juga materinya. Kalau misalkan tulisannya agak banyak, maka kita bisa perkecil ukurannya. Oke, misalkan 19 seperti ini aja. Lalu kemudian kita import to stage gambar dari mouse. Oke, ini aja. Lalu kemudian kita perkecil. Oke, agak ke atas, mungkin segini aja. Lalu kemudian yang komponen selanjutnya yaitu, oh sudah ya, berarti hanya tadi. Oke. Untuk karena komputer tadi tidak ada materi lanjut dan kembali, maka ini hanya 2 ya. Berarti kita klik di sini untuk keyframe. Lalu di sini juga keyframe. Dan untuk yang kembali ini tombolnya akan kita hapus di keyboard, di yang frame yang memuat keyboard. Lalu yang di sini lanjutnya akan saya hapus di mouse-nya. Jadi saat ini nanti akan muncul ke komponen input, keyboard, mouse, hanya 2 ini. Dan yang komputer ini sendiri. Lalu kemudian kita akan menuju ke teks ini ya. Teks ini setelah tadi input sudah, hanya 2 ini, maka untuk yang di sini akan saya beri keyframe. Lalu kemudian komponen input akan saya ubah menjadi komponen proses. Lalu kita akan isi judulnya, yaitu yang pertama adalah monitor. Ini mouse-nya akan saya ubah menjadi teksnya monitor. Lalu kemudian ini materinya juga akan saya kopas di sini. Oke, misalkan ini di enter aja. Untuk monitornya saya hapus, kemudian saya import lagi. Kita pilih gambar monitornya di sini. Oke, lalu kemudian kita beri keyframe lagi di materinya. Oke, kemudian
kita beri teks untuk yang materi kedua, yaitu adalah printer. Oke, ini seharusnya bukan komponen proses ya ini. Ini komponen output. Setelah monitor, kemudian ini printer. Jadi nanti gambar monitor ini akan saya ganti dengan printer. Lalu kemudian untuk yang printer ini teksnya adalah ini. Oke, kemudian ini akan saya paste di sini. Misal kalau ukuran teksnya terlalu kecil, maka kita bisa besarkan. Misalkan 26 seperti itu. Lalu kemudian kita import gambar dari printer. Oke, kita cari gambar dari printer. Di sini sudah ada. Oke. Nah, setelah kita untuk printer, lalu kemudian speaker. Oke, setelah printer ini kita bikin keyframe, lalu kemudian kita tarik di sini untuk memperlebar, dan kemudian akan kita kopas untuk materinya di sini. Oke, nanti bisa kita sesuaikan untuk tombol dari submenu karena tadi sepertinya ada sedikit kesalahan. Jadi untuk yang ini speaker sampai ini sudah sekitar 3 ya. Jadi kalau misalkan kalau 3 ini juga kita bikin untuk tombolnya itu keyframe lagi. Sini dan di sini. Lalu untuk monitornya untuk yang kembali ini akan saya hapus, dan yang untuk speaker atau buzzer ini lanjutnya yang saya hapus. Oke, untuk sebelum dihapus ini saya beri keyframe lagi untuk materi selanjutnya, jadi biar nanti lebih mudah, tidak mengkopas-kopas frame. Nah, ini yang di terakhir ini akan saya hapus lanjutnya. Oke. Lalu kemudian setelah output untuk yang ini di teksnya, maka akan saya beri keyframe di sini. Oke, kemudian akan kita ganti menjadi komponen proses. Nah, di komponen proses ini akan saya beri keyframe di sini. Di komponen proses ini ada 4, yaitu prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Oke, kita kopas di sini. Oh ya, saya salah mencet tombol save ya. Kita paste prosesor, lalu kemudian kita kopas di sini. Oh ya, yang terakhir untuk speaker lupa diganti namanya atau gambarnya. Jadi kita import to stage. Kita pilih speaker ini. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Oke. Lalu kemudian untuk yang prosesor juga gambarnya kita ganti. Kita ganti gambar dari prosesor. Nah, ini misalkan ini prosesor Intel Core i5. Oke. Lalu kemudian kita beri keyframe lagi di sini. Lalu kita kopas motherboard. Lalu kemudian kita kopas lagi untuk materinya. Oke.
Dan ini gambarnya akan kita hapus dan kita ganti menjadi gambar motherboard. Kita cari gambar dari motherboard. Oke, ini. Kemudian kita geser dan kita tempatkan di samping. Lalu kemudian kita bikin keyframe lagi dan selanjutnya adalah hard disk. Kita kopas di sini. Lalu kita kopas lagi untuk materinya. Oke, karena tulisannya menjorok, jadi kita perkecil aja ukurannya. Misalkan 22 aja. Oke, untuk gambarnya juga kita ganti menjadi gambar hard disk. Oke, ini contohnya seperti ini. Lalu kita perkecil. Dan yang terakhir yaitu gambar dari memori atau RAM. Kita kopas, lalu kemudian ini juga materinya kita kopas. Oke. Oke, kemudian kita untuk tombolnya ini kita sesuaikan, kita beri keyframe di bagian materi yang kedua, yaitu setelah prosesor itu motherboard. Kemudian yang terakhir yaitu kita beri keyframe lagi, lalu untuk lanjutnya ini kita hapus. Dan yang di sini itu di komponen proses materi pertama itu kembalinya kita hapus. Lalu yang bagian tidak terpakai ini akan kita buang. Kita blok, lalu kemudian kita remove frame seperti ini. Di bagian ini juga, ini kayaknya kebanyakan, jadi kita sesuaikan, kita geser untuk karena M2 nya hanya segini, kita sesuaikan dengan yang ada di sini, ini dan ini, jadi kita sejajarkan. Oke, sudah sejajar. Lalu yang terakhir ini di sini. Oke. Kemudian yang tadi untuk tombol tadi, karena komponen outputnya dahulu, jadi ini akan saya ganti menjadi M3. Dan yang ini untuk proses ini karena yang terakhir yaitu saya ganti menjadi M4. Oke, untuk yang tombol kita cek lagi sudah benar apa belum. Untuk menu, lalu yang ini untuk materi. Oke, kemudian kita tes movie misalkan. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan masuk, kita matikan dulu suaranya. Kita akan masuk ke materi, lalu coba ke komputer. Oke, sudah benar. Lalu ke komponen input, oh ya sudah benar, mouse dan keyboard, oke. Lalu kemudian untuk komponen proses yaitu prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM, oke sudah benar. Lalu yang terakhir output, printer, speaker, dan bass, oke. Lalu kembali ke menu utama, oke. Itu tadi untuk membuat materi dari masing-masing sub materi, dan nanti bisa diganti dengan kalau misalkan teman-teman punya pengen mengisi materi yang lain, bisa diganti teksnya atau mungkin gambar. Jadi seperti ini. Coba kita hidupkan lagi musiknya. Kita matikan. Selanjutnya kita akan membuat kuisnya, dan juga kita akan membuat animasi-animasi untuk menghias media pembelajaran ini. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Akhirnya, terima kasih.